Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang berjudul Penyelesaian Kasus Kejahatan Skimming Terhadap Nasabah dalam Perbankan Berdasarkan Kajian Hukum Positif. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SH, MH, CME. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Syarifah dengan NIM 20141101130 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 5. Adapun materi yang akan dibahas pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, lalu penutup. Yang pertama, abstrak. Tujuan dari penulisan ini ialah ingin mengetahui bagaimana bank menyelesaikan kasus kejahatan skimming terhadap nasabah berdasarkan kajian hukum positif dan apa bentuk tanggung jawab bank bagi nasabah yang terkena kasus skimming serta perlindungan hukum yang diberikan. Dalam dunia perbankan, salah satu penyelesaian yang banyak digunakan adalah mediasi. Namun, untuk sengketa yang lebih mengutamakan kepastian hukum dan kemenangan, maka dapat memilih litigasi di pengadilan atau arbitrase. Sebaliknya, jika tujuannya untuk membangun hubungan bisnis, maka negosiasi, mediasi, atau arbitrase adalah solusi yang tepat. Akibat beberapa kejahatan yang dialami masyarakat sebagai nasabah bank, seperti pembobolan rekening atau tindakan skimming, pada kasus ini, kerugian yang diterima nasabah sebagai akibat pencurian berupa modus card skimming merupakan tanggung jawab dari bank. Namun, dengan syarat pembuktian pihak nasabah yang bersangkutan bahwa ini bukanlah terdapat unsur kelalaian dan dibuktikan dengan rekaman CCTV. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ialah sebagai salah satu bentuk pembelaan hukum untuk nasabah yang menjadi kewajiban bank dalam menanggung segala sesuatunya. Selanjutnya ada pendahuluan. Sejalan dengan adanya perubahan-perubahan peradaban di era global, teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang pesat, sehingga mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Namun, bukan hanya berpengaruh dalam hal positif, teknologi juga telah memunculkan fenomena kejahatan internet atau yang lebih dikenal dengan cybercrime. Perbankan juga mulai menerapkan penggunaan teknologi informasi atau internet dalam bertransaksi. Dengan demikian, proses transaksi dapat dilakukan dengan mudah. Namun, hal ini juga kemungkinan mendatangkan kejahatan dunia maya yang memangsa sistem perbankan yang rentan untuk menipu nasabah sehingga nasabah bisa menjadi korban dan mengalami kerugian secara finansial. Beberapa tahun terakhir ini, modus card skimming telah digunakan dalam beberapa kejahatan perbankan dan seringkali ATM bank dengan keamanan yang lemah menjadi sasaran yang paling mungkin dijadikan tempat untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya kamera pengaman atau CCTV yang rusak atau kurangnya penjaga yang bertugas. Akan tetapi, itu tidak menghalangi kejahatan card skimming untuk menargetkan ATM dengan tingkat keamanan yang tinggi. Berkaitan dengan kasus cybercrime, penulis kali ini tertarik untuk membahas jenis cybercrime yang terjadi di industri perbankan, yaitu skimming crime. Skimming sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan ilegal di mana pelaku berusaha mendapatkan PIN dan data rekening ATM nasabah bank dengan mengambil data rekening korban melalui pita magnetik kartu ATM. Berikutnya, metode penelitian menggunakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan library research berupa sumber bahan hukum seperti teori hukum, asas hukum, keputusan atau perintah, kontrak atau perjanjian, asas dan asas hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum norma atau ketentuan hukum aktif yang berkaitan dengan kasus skimming. Berikutnya pembahasan A. Penyelesaian kasus skimming dalam perbankan. Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah.
Pengaduan adalah pernyataan tidak puas atau ketidaksenangan nasabah karena dengan kesalahan atau kesalahan bank yang mengakibatkan potensi kerugian finansial bagi nasabah. Selain itu, bank harus menetapkan prosedur dan kebijakan akseptasi, penanganan, dan penyelesaian pengaduan serta pengawasan prosesnya berdasar pada Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga selaku asas bagi penyelesaian perselisihan yang timbul antara bank dengan nasabahnya yang juga konsumen. Khususnya diatur dalam bab 10 pasal 45, 47, 48, dan 49 yang berjumlah 4 pasal. Penyelesaian sengketa dapat berupa pengadilan, litigasi, pengadilan luar atau non-litigasi, sebagaimana dalam pasal 45 ayat 2. Sementara itu, POJK nomor 01-POJK.07-2014 tentang LAPS pada sektor jasa keuangan telah membentuk lembaga tersendiri untuk menangani permasalahan di bidang tersebut guna menangani perdebatan karena skimming di bidang administrasi moneter perbankan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau LAPSPI ialah wadah memecahkan kasus yang telah disediakan. Cara terbaik untuk menyelesaikan konflik di mana kemenangan dan kepastian hukum lebih ditekankan, arbitrasi atau litigasi adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Di sisi lain, jika fokusnya adalah menjalin ikatan komersial, maka negosiasi, mediasi, atau konsiliasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang terbaik. Negosiasi adalah proses mencoba untuk mencapai kesepakatan atau menemukan kedamaian antara pihak yang bersengketa yang pada awalnya memiliki kepentingan yang berbeda dan merupakan penyelesaian sengketa alternatif di bank. Diskusi melibatkan tawar-menawar untuk sampai pada suatu keputusan seperti tindakan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan, mediasi, perbankan sesuai PBI nomor 10-1-PBI-2008. Pengaduan permasalahan diselesaikan dengan mediasi perbankan. Dalam industri perbankan, mediasi merupakan sarana yang sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama bagi bank dan nasabah. Selanjutnya, B. Tanggung jawab bank kepada nasabah yang terkena tindakan skimming. Pada hukum perdata, tanggung jawab adalah konsep yang mengacu pada situasi di mana seseorang atau sesuatu bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Mengingat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1973 tentang jaminan simpanan uang pada bank, serta mengutip pasal 37B nomor 10 tahun 1998, tiap-tiap bank harus menjamin uang nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, upaya bank untuk memelihara dana simpanan nasabah sebagai bentuk tanggung jawabnya, melakukan anti-skimming agar mesin ATM tidak berlubang untuk dimasuki oleh kamera mini yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan skimming, serta melengkapi pengamanan dengan memasang CCTV di setiap lokasi mesin ATM. Apabila dana milik nasabah masih ada yang hilang dan bukan akibat transaksi yang dilakukan sendiri oleh nasabah dan dibuktikan dengan rekaman CCTV atau perangkat keamanan, sehingga hilangnya uang nasabah akan digantikan oleh pihak bank atau mengembalikan dana yang hilang. Namun, jika dana simpanan nasabah hilang akibat kecerobohan nasabah sendiri, maka kehilangan dana tersebut bukanlah tanggung jawab dari bank untuk menggantinya. Kejahatan skimming adalah perbuatan kejahatan di bidang keuangan yang selain tidak mengindahkan pengaturan peraturan keuangan, juga merupakan pelanggaran terhadap KUHP dan peraturan UU ITE. C. Perlindungan hukum terhadap nasabah pada kasus skimming. Menurut PBI nomor 16-PBI-2014 pasal 1 ayat 3, nasabah ialah mereka yang memanfaatkan produk perbankan, transaksi keuangan dengan menggunakan layanan sistem pembayaran. Bank menyediakan produk-produk untuk nasabah sehingga pelanggan dapat menghimpun uang melalui layanan yang disediakan oleh sistem pembayaran bank. Adapun penggunaan fasilitas ATM atau anjungan tunai mandiri ialah salah satu layanan keuangan yang tersedia melalui e-banking. OJK memiliki kewenangan perlindungan konsumen yang terdiri dari dua macam, yaitu
khusus membela kerugian di pengadilan dan mencegah berkembangnya kerugian keuangan konsumen melalui perlindungan sebelum transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, nasabah jasa perbankan berhak mendapat perlindungan hukum dari otoritas jasa keuangan untuk menghindari kerugian dan memperoleh pembelaan hukum terhadap kerugian nasabah. Menurut pandangan Philippus M. Hajon, terdapat dua bentuk jaminan hukum individu, yakni jaminan hukum represif yang berencana buat menyelesaikan sengketa, dan jaminan hukum preventif yang diharapkan agar hal tersebut tidak terjadi terlebih dahulu. UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf E, Perlindungan Konsumen, yang dengan tegas menyampaikan bahwa kedaulatan atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang efektif melalui advokasi, perlindungan, dan cara lainnya, memberikan perlindungan hukum preventif bagi konsumen. Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 1 POJK.07/2013 juga mengatur pelaku usaha jasa keuangan harus berkewajiban menanggung kerugian atas nasabah yang diderita bagi karyawan, manajemen, dan pihak ketiga yang bekerja atas nama perusahaan jasa keuangan dan atau kesalahan dan atau kelalaiannya. Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif tersebut di atas, Pasal 38 UU ITE juga mengatur langkah represif dalam penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa siapapun yang menderita kerugian akibat sistem elektronik atau teknologi informasi dapat menuntut individu atau badan yang bertanggung jawab. Masyarakat berhak menggugat atas nama pihak yang menggunakan atau mengelola sistem elektronik yang merugikan masyarakat, sejalan dengan hukum dan peraturan yang resmi. Skimming adalah tindakan memperoleh akses ke komputer dan atau sistem elektronik tanpa memperoleh izin terlebih dahulu untuk mengakses dokumen atau informasi elektronik. Dalam konteks pada pasal 30 ayat 2 UU ITE, praktek ini dilarang secara khusus. Pihak korban yaitu nasabah wajib memberitahukan bank atas kejahatan tersebut dan kepolisian agar ditindaklanjuti sesuai pasal 46 ayat 2. Pelaku skema juga akan dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 362 JO jika tertangkap. Berikutnya, penutup. Pertama, kesimpulan. Bentuk penyelesaian sengketa yang tepat dalam kasus permasalahan di mana nasabah lebih mementingkan kepastian dan kemenangan hukum, maka dapat memilih litigasi di pengadilan atau arbitrase. Di sisi lain, jika lebih mementingkan hubungan bisnis, maka penyelesaian mediasi atau konsiliasi adalah opsi penyelesaian terbaik. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang jaminan simpanan uang pada bank, serta mengutip Pasal 37B Nomor 10 Tahun 1998, tiap-tiap bank harus menjamin uang nasabahnya. Bank seperti biasanya sudah memenuhi kriteria keamanan seperti menaruh kamera pengaman di tiap tempat mesin ATM dan menerapkan anti-skimming untuk mencegah kamera mikro yang merupakan alat untuk kejahatan skimming masuk ke ATM melalui celah. Jika dana nasabah terus menghilang tanpa adanya kaitannya dengan transaksi nasabah sendiri yang telah dikonfirmasi dengan rekaman kamera pengaman atau CCTV, maka dana yang hilang akan diantar langsung ke cabang bank sentral oleh bank dan ditransfer ke kartu tabungan. Selanjutnya akan diganti dengan membawa kartu ATM karena telah menjadi kewajiban bank untuk menjaga dana nasabah jika dilanggar ketika dana nasabah hilang. Perlindungan hukum masyarakat. Ada dua bentuk perlindungan hukum, khususnya dalam pasal 4 huruf E UU Nomor Perlindungan Hukum Preventif Konseptif dijelaskan dalam pasal 8 tahun 1999. Perlindungan hukum preventif ialah bentuk hukum yang berupaya mencegah perselisihan. Seiring dengan perlindungan hukum preventif tersebut, Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 29 juga mengatur perlindungan hukum represif yang bertujuan mengakhiri perselisihan. Dan terakhir ada saran. Dengan adanya permasalahan kasus skimming ini, diharapkan bank dan nasabah lebih berhati-hati lagi.
Bank harus memberikan perhatian ekstra terhadap kejahatan dunia maya dengan memasang sistem keamanan di ATM sehingga siapapun selain nasabah yang bersangkutan tidak dapat menggunakan kartu ATM milik orang lain. Dan sebaliknya, CCTV di ATM dicek secara berkala apalagi untuk ATM yang berada di daerah yang sepi. Sehingga dengan begitu pemasangan alat skimmer di ATM dapat diketahui lebih dini. Selain itu, bank juga perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penipuan skimming ini dan memberitahukan ciri-ciri dari kejahatan skimming ini, sehingga masyarakat dapat berhati-hati ketika bertransaksi menggunakan ATM. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.